Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vima Akidatul Lukfi dengan NIM 106190141 dari kelompok 5 Skillab Dental Anatomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil gambar yang telah saya buat, yaitu ada gambar gigi 41, gigi 42, dan gigi 43. Yang saya akan bahas pertama yaitu adalah gigi 41. Gigi 41 merupakan gigi bawah ke satu kanan dari garis median. Gigi ini memiliki satu akar. Gigi ini juga merupakan gigi terkecil. Gigi 41 ini memiliki 5 aspek. Yang pertama yaitu ada aspek labial. Ini adalah gambar dari aspek labial, di mana aspek labial ini merupakan bidang gigi yang menghadap ke bibir. Pada aspek labial ini terlihat permukaan distal dan mesial. Akar dari gigi ini membengkok ke arah distal. Maksudnya ke arah distal itu dia menjauhi dari garis median, sedangkan mesial ini dia mendekati garis median. Kemudian sudut mesio-insisalnya dia 90 derajat, sedangkan disto-insisalnya dia hampir 90 derajat. Mahkota dari gigi ini dia lebih kecil dan simetri. Sisi mesio dan sisi distalnya dia lurus, kemudian mengecil membentuk cervical line yang melengkung ke arah apex. Kemudian yang kedua yaitu aspek lingual, di mana aspek lingual ini sama dengan aspek labial, cuman perbedaannya dari arah pandangnya. Kalau lingual itu dia bidang gigi yang menghadap ke lidah. Pada aspek lingual ini dia terdapat singulum yang cembung, kecil, dan di tengah simetri dengan sumbu akar. Kemudian yang ketiga yaitu aspek mesial. Aspek mesial ini dia sisi gigi yang mendekati dengan garis median. Pada aspek mesial ini cervical line-nya dia melengkung ke arah insisal. Terus pada aspek mesial ini dia ada permukaan labial dan permukaan lingual, di mana permukaan labialnya ini dia terlihat cembung, sedangkan permukaan lingualnya dia cembung pada singulum dan kemudian cekung ke arah insisal. Kemudian ada aspek distal, di mana aspek distal ini merupakan sisi gigi yang menjauhi dari garis median. Sebenarnya aspek distal ini sama dengan aspek mesial. Perbedaannya hanya pada cervical line-nya dia tidak terlalu melengkung ke arah insisal. Kemudian yang terakhir yaitu aspek insisal. Aspek insisal ini merupakan permukaan atas gigi pada gigi anterior. Pada aspek insisal ini terlihat permukaan labialnya lebih besar daripada permukaan lingualnya. Kemudian yang kedua yaitu gigi 42. Gigi 42 ini merupakan gigi kedua bawah kanan dari garis median. Gigi ini juga memiliki satu akar. Ukurannya lebih besar daripada gigi 41. Gigi 42 ini juga memiliki 5 aspek. Yang pertama yaitu aspek labial. Ini adalah gambar dari aspek labial. Pada aspek labial ini akarnya juga membelok ke arah distal. Kemudian cervical line-nya juga melengkung ke arah apex. Selanjutnya sudut mesio-insisalnya dia agak 90 derajat, sedangkan disto-insisalnya dia agak membulat. Mahkota dari gigi 42 ini dia lebih besar daripada gigi 41 dan dia tidak simetri. Kemudian yang kedua aspek lingual, di mana aspek lingual ini sebenarnya sama juga dengan aspek labial. Cuman pada aspek lingual ini terdapat singulum yang sedikit ke arah distal dari sumbu akar. Yang ketiga yaitu aspek mesial. Pada aspek mesial ini cervical line-nya juga agak melengkung ke arah insisal, dia agak dalam. Terus akarnya ini juga dia lebih panjang daripada mahkotanya.
Terus pada permukaan labialnya dia juga terlihat agak cembung dan pada lingualnya dia terdapat singulum. Kemudian aspek distal, di mana aspek distal ini sama dengan aspek mesial, perbedaannya hanya pada cervicalennya, dia tidak terlalu melengkung ke arah insisal. Yang terakhir yaitu aspek insisal, di mana garis insisalnya ini agak miring sebelah distal, lebih ke arah lingualnya. Kemudian yang ketiga yaitu gigi 43. Gigi 43 ini merupakan gigi ketiga bawah kanan dari garis median. Gigi ini juga memiliki satu akar. Gigi canines rahang bawah ini dia agak ramping daripada gigi canines rahang atas. Gigi 43 ini juga memiliki 5 aspek. Yang pertama ada aspek labial. Ini adalah gambar dari aspek labial, di mana pada aspek labial ini akarnya juga membelok ke arah distal. Kemudian cervicalennya dia juga melengkung ke arah apex. Terus pada aspek labial ini dia memiliki sisi miring, dua sisi miring yaitu dari mesial dan distal, di mana sisi miringnya mesial ini dia lebih pendek daripada sisi miringnya distal. Kemudian mahkota dari gigi ini dia lebih panjang dan juga lebih sempit dari canines rahang atas. Kemudian yang kedua yaitu aspek lingual, di mana aspek lingual ini sebenarnya juga sama dengan aspek labial. Cuman pada aspek lingual ini memiliki singulum yang lebih rendah dan kurang besar dan juga tidak menonjol seperti canines rahang atas. Selanjutnya yaitu aspek mesial, di mana aspek mesial ini insisalnya terlihat tebal, kemudian puncak dari kapsnya dia ke arah lingual. Selanjutnya cervicalennya dia juga melengkung ke dalam ke arah insisal. Akarnya ini dia lebih panjang daripada mahkotanya. Kemudian aspek distal. Aspek distal ini sama seperti aspek mesial, perbedaannya hanya pada cervicalennya, dia tidak terlalu melengkung ke arah insisalnya. Kemudian yang terakhir yaitu aspek insisal, di mana aspek insisal ini garis dari insisal ini dia miring ke arah lingual. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.